Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih guys di channel Aishi Lala Kid. Dan di video kali ini Kak Aishi dan Lalanya berkunjung ke salah satu rumah sepupunya yang baru aja lahir. Gimana sih keseruan Aishi dan Lala di rumah sepupunya? Ayo kita tonton terus video ini sampai habis. Jangan lupa juga di like ya, komen, share, and subscribe. Selamat menonton. Kebetulan banget nih guys, saat Aishi dan Lala berkunjung, Dek Arsyanya sedang mandi nih guys. Dan Kak Aishi pun penasaran gimana sih cara memandikan adik bayi, karena adik bayinya kan masih kecil banget. Kalau kalian gimana sih? Udah pernah belum ya mandiin adik sekecil ini? Kalau belum, ayo kita lihat gimana cara memandikan bayi. Tuh guys, adik bayinya udah siap dimandiin dan mau dipakein baju nih guys. Nah, sebelum dipakaikan bajunya, tentunya si dedek bayinya juga diberikan perlengkapan wangi-wangian nih guys, supaya kelihatannya lebih harum. Wah, gemes banget nih kelihatannya. Dedek bayinya juga asik banget nih guys, seneng dia baru dimandiin. Badannya juga kelihatannya lebih fresh. Tapi sayang nih guys, dedek bayinya beberapa waktu yang lalu juga mengalami sedikit alergi, sehingga badannya juga tumbuh kemerah-merahan seperti ini. Yuk kita doain yuk supaya adik bayinya cepat sembuh. Merawat bayi yang baru lahir tentunya juga menjadi tantangan tersendiri nih guys buat para orang tua, terutama yang orang tuanya baru pertama sekali memiliki bayi. Dan memang sih untuk melakukan perawatan terhadap bayi yang baru lahir tidak bisa sembarangan, karena ia juga baru aja hadir di dalam dunia selama 9 bulan juga berada di dalam kandungan. Jadi untuk memudahkan bagaimana cara merawat bayi, tentunya harus dipelajari supaya tidak salah dalam melakukan perawatan bayi nih guys. Sebagai orang tua baru, tentunya merawat bayi memang menjadi hal yang sangat mendebarkan sekaligus juga menantang. Sering kali juga nih guys, para orang tua merasa takut salah dalam merawat bayi baru lahir dan juga takut dengan kondisi bayi yang masih sangat mungil. Nah, di sini Aishi dan Lala juga melihat dengan telaten nih guys, sambil ingin rasanya mereka menggendong bayi yang masih kecil. Tapi karena memang masih kecil banget, harus bersabar dulu nih guys. Aishi dan Lalanya hanya bisa ngeliatin aja. Hal pertama dalam melakukan perawatan bayi baru lahir yang sering sekali membuat para orang tua bingung adalah aturan dalam membersihkan tubuh si kecil. Seberapa sering bayi baru lahir mandi dan bagaimana cara memandikannya. Nah, terutama nih guys, Bunda Aishi dan Lala itu juga punya 5 orang anak loh guys. Di zaman seperti ini 5 orang anak, tentunya orang akan bertanya-tanya nih gimana cara merawatnya. Nah, yang penting di sini itu adalah bagaimana orang tua sendiri juga happy dan jangan terlalu khawatir secara berlebihan. Nah,
Untuk bayi yang baru aja lahir sebaiknya tidak perlu dimandikan setiap hari, cukup 3 atau 4 kali dalam seminggu. Namun saat kita akan menggantikan popok pada si kecil, tubuhnya juga ikut dibersihkan dengan menggunakan handuk kecil ataupun juga waslap. Nah, kenapa nih bayi yang baru lahir tidak perlu mandi terlalu sering? Karena bisa membuat kulit bayi menjadi kering. Dan kondisi kulit yang terlalu kering ini juga bisa membuat bayi tidak nyaman karena kulitnya masih sangat sensitif. Masalah lainnya yang sering timbul pada bayi adalah ruam popok. Dan usahakan juga nih supaya popok bayi yang kita gunakan tetap bersih dan kering. Lalu juga gunakan air hangat dan kapas yang halus ketika akan membersihkan bokongnya. Lalu juga keringkan dengan handuk yang lembut. Membersihkan tubuh bayi dengan menggunakan tisu basah yang mengandung alkohol itu tidak disarankan ya guys, karena dapat memicu iritasi kulit pada bayi. Ada beberapa alasan kenapa bayi menangis. Yang pertama, karena lapar, merasa sakit, bayi ingin digendong, popoknya kotor atau basah, atau juga bayi merasa kesel karena tidak bisa tidur dan bayi rewel. Nah, jadi pada saat bayi menangis jangan panik dan kita harus juga mendiamkannya dengan tenang. Menangis adalah cara bayi berkomunikasi untuk menyampaikan rasa tidak nyaman atau saat ia membutuhkan sesuatu. Oleh karena itu, bayi menangis juga bisa disebabkan oleh beberapa hal. Hal yang pertama dilakukan jika bayi menangis itu adalah bisa menyelimuti bayi dengan kain yang memang sangat empuk ataupun juga lembut. Istilah lainnya, bayi juga bisa dibedung karena metode bedung ini juga dapat membuat bayi tidur menjadi lebih nyenyak karena dapat menekan refleks kejut yang seringkali dialami bayi pada saat tidur. Yang kedua, menggendong bayi dalam posisi telungkup. Karena di dalam rahim bayi biasanya menghabiskan sebagian besar waktunya dalam posisi meringkuk. Oleh karena itu, menggendong bayi di bahu dengan posisi telungkup bisa membuat ia merasa lebih nyaman. Namun posisi menggendong bayi dengan memposisikan tubuhnya dalam posisi tersebut hanya boleh dilakukan saat si kecil terus-terusan menangis. Saat ia dalam kondisi tenang, selalu posisikan tubuhnya dalam posisi telentang. Tips yang ketiga itu memutar suara yang menenangkan. Karena suara yang menenangkan seperti suara tetesan atau aliran air juga dapat membuat bayi merasa lebih tenang. Yang keempat, kita juga bisa mengayun atau menggoyangkan tubuh bayi. Karena mengayun tubuh bayi dengan gerakan konstan akan membuat bayi merasa lebih tenang. Secara perlahan sambil mengajaknya berbicara juga tentunya bisa memberikan rasa tenang pada bayi saat si bayi kita ayun atau kita goyangkan tubuh. Yang kelima, bisa memijat dan mengusap tubuh bayi dengan lembut. Karena usapan di punggung atau pijatan lembut bisa merangsang otak dan juga saraf bayi, sehingga ia merasa lebih nyaman dan tenang. Karena pijatan bayi juga sangat baik untuk mengurangi rasa nyeri yang ia rasakan. Cara berikutnya jika bayi menangis itu adalah dengan cara menyusui bayi. Karena menyusu bisa dilakukan sebagai cara menenangkan bayi saat menangis. Terkadang bayi menangis karena juga merasa lapar. Untuk itu pemberian ASI mampu membuat mereka kenyang dan juga berhenti menangis. Selain itu, membawanya keluar rumah juga merupakan
cara yang paling efektif sehingga bayi juga bisa menghirup udara segar, dan ini juga bisa mengatasi bayi menangis secara instan. Dan kita juga dapat menggendong bayi dan membawanya keluar rumah untuk melihat sekeliling. Namun pastikan juga bayi memakai pakaian yang hangat jika udara di luar rumah terasa dingin. Tuh guys, ternyata dedek bayinya juga mulai berhenti menangis dan bermain kembali nih bersama dengan Lala. Wah, ternyata dedek bayinya kembali nangis nih guys, dan Lala juga berusaha menenangkan bayinya dengan cara menepuk-nepuk dengan perlahan. Kita lihat nih ya. Akhirnya dedek bayinya juga berhenti menangis. Oke guys, terima kasih yang udah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.